Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran, Universitas Padjadjaran. Saya, Hesti Platini, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pasien gangguan respirasi kasus kanker paru. Menurut CDC, pada tahun 2020, kanker paru didefinisikan sebagai semua kanker primer yang terletak di paru-paru. Berdasarkan data dari WHO, pada tahun 2020, kasus kanker paru menduduki peringkat ketiga dari semua jenis kanker. Kanker paru-paru adalah kanker paling mematikan di dunia dan kanker paling umum di Asia. Di seluruh dunia, menurut data WHO, terhitung hampir 10 juta kematian pada tahun 2020 akibat kanker. Tingkat kematian yang tinggi terkait dengan kanker paru mencerminkan fakta bahwa sebagian besar pasien didiagnosis ketika kanker paru-paru berada pada stadium yang relatif lanjut. Untuk itu, peran perawat adalah mengarahkan dan mengkoordinasikan perawatan oleh profesional dan non-profesional. Selain itu, peran perawat adalah sebagai edukator, konselor, dan advokator. Tujuannya untuk memastikan bahwa tujuan pasien terpenuhi melalui asuhan keperawatan. Terdapat dua jenis kanker paru, diantaranya kanker paru non-sel kecil atau non-small cell lung cancer, NSCLC. Kanker ini berasal dari sel-sel kelenjar di bagian luar paru-paru. Kanker ini berasal dari sel-sel kelenjar di bagian luar paru-paru. Kanker ini berasal dari sel-sel kelenjar di bagian luar paru-paru. Jenis kanker paru NSCLC yang paling banyak adalah adenokarsinoma. Berikutnya yaitu kanker paru sel kecil atau small cell lung cancer disingkat SCLC. Kanker ini hampir seluruhnya disebabkan oleh kebiasaan merokok dan biasanya menyebar lebih cepat dibandingkan dengan kanker paru non-sel kecil. Patofisiologi kanker paru menurut teori inisiasi dan promosi yaitu adanya zat bersifat initiation yang merangsang permulaan perubahan sel untuk terjadinya kanker. Initiation perlu disusul dengan zat promotion yang mempunyai efek reversible terhadap perubahan sel sehingga diperlukan perangsangan yang lama dan berkesinambungan. Inisiasi agent biasanya berupa unsur kimia, fisik atau biologis yang berkemampuan beraksi langsung dan mengubah struktur dasar dari komponen genetik. DNA sel merangsang permulaan perubahan sel. Mutasi genetik paling umum menyebabkan kanker paru-paru adalah MYC BCL2P53 untuk kanker paru-paru sel kecil atau SCLC dan GEGFR P16 untuk kanker paru-paru non-sel kecil. Selanjutnya diikuti dengan tahap promosi. Proses ini ditandai dengan berkembangnya neoplasma dengan terbentuknya formasi tumor. Berlangsung lama, minggu sampai tahunan. Faktor resiko kanker paru diantaranya paparan atau inhalasi berkepanjangan suatu zat karsinogenik merupakan faktor resiko utama. Usia lebih dari 40 tahun, riwayat merokok lebih dari 30 tahun, berhenti merokok dalam kurun waktu 15 tahun sebelum pemeriksaan, adanya pajanan radiasi, paparan okupasi terhadap bahan kimia karsinogenik, riwayat kanker pada keluarga, riwayat kanker ekstrapulmoner pada pasien itu sendiri. Berikutnya, riwayat penyakit paru seperti PPOK atau fibrosis paru. Sistem TNM dapat digunakan untuk pembagian stadium kanker yang meluas, di mana T ukuran tumor, N yaitu metastasis ke kelenjar getah bening regional, dan M ada atau tidaknya metastase jauh. Sistem ini, TNM, telah dikembangkan oleh gabungan di International Agency for Research and Cancer atau IARC and the American Joint Committee on Cancer atau EJCC. Manifestasi klinis kanker paru terkadang tidak spesifik, mirip penyakit lain yang menyerang sistem pernapasan. Manifestasi klinik dapat dibedakan berdasarkan stadium secara umum. Berikut manifestasi klinis kanker paru, diantaranya sesak, napas, wheezing, batuk berdarah, nyeri dada ketika inspirasi, adanya efusi pleura, penurunan berat badan. Anoreksia yaitu gangguan asupan makan yang dikaitkan dengan perubahan sistem saraf pusat yang mengatur pusat makan seperti cepat kenyang, perubahan indera pengecap, perubahan indera penghidu, mual, dan muntah.
Berikutnya, data penunjang untuk pemeriksaan kanker secara umum. Di antaranya, pemeriksaan laboratorium seperti hemoglobin, leukosit, trombosit, fungsi hepar atau hati, fungsi ginjal, pemeriksaan patologi anatomi seperti sitologi dan histopatologi, CT scan, baik kontras maupun tidak, pemeriksaan imunohistokimia untuk menentukan jenis sel, untuk pencitraan diantaranya bronkoskopi, yaitu prosedur untuk mendiagnosa kanker paru, menentukan lokasi lesi primer, pertumbuhan tumor intraluminal, mendapatkan spesimen untuk sitologi dan biopsi. Biopsi yaitu untuk mendapatkan sitologi, histopatologi kanker paru. Pemeriksaan selanjutnya yaitu TTB atau transthoracal biopsy dan TTNA atau transthoracic needle aspiration. Proses keperawatan untuk kasus kanker paru diantaranya dapat dilakukan asuhan keperawatan. Berikut beberapa diagnosa keperawatan yang dapat muncul dan sebagian intervensi yang dapat dilakukan. Diantaranya diagnosa keperawatan yang terjadi yaitu ketidakefektifan pola napas atau pola napas tidak efektif dengan intervensi breathing management, mengatur posisi high flower. Posisi high flower dapat meningkatkan kadar oksigen dengan indikator saturasi oksigen, mengkaji status sesak, pendekatan manajemen sesak, direkomendasikan dimulai dengan penilaian sesak, kolaborasi pemberian oksigen, mengajarkan teknik relaksasi. Selanjutnya yaitu diagnosa keperawatan nyeri kronis, yaitu dengan manajemen nyeri, dengan intervensi mengkaji nyeri komprehensif, yaitu lokasi, intensitas, frekuensi, kualitas, dan mengajarkan teknik relaksasi, meningkatkan kenyamanan dengan mengatur posisi nyaman dan istirahat, memberikan informasi dan edukasi terkait nyeri, kolaborasi pemberian analgetik. Selanjutnya, diagnosa keperawatan nutrisi kurang dari kebutuhan didefinisikan sebagai asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Intervensi yang dapat dilakukan salah satunya mengkaji status nutrisi, pendidikan kesehatan terkait pentingnya nutrisi dan kalori, memberikan motivasi terkait asuhan gizi, melakukan pengkajian keluhan pasien mual dan muntah, frekuensi mual, kolaborasi konsultasi dengan ahli gizi. Berikutnya, intoleransi aktivitas yang didefinisikan yaitu ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Beberapa intervensi yang dapat dilakukan yaitu manajemen energi. Pasien melakukan aktivitas sesuai dengan energi yang dimiliki, menganjurkan pembatasan aktivitas, mengajarkan teknik relaksasi, melakukan monitor adanya respon kardiovaskuler terhadap aktivitas seperti tanda-tanda vital, adanya takikardi atau dyspnea, melakukan monitor pola tidur, istirahat, dan durasi, membantu aktivitas pasien sesuai dengan energi yang dimiliki. Komplikasi yang dapat terjadi pada kanker paru yaitu efusi pleura, neuropati terutama tumor, kanker yang tumbuh di dekat saraf, lengan atau bahu, berpotensi menekan saraf, rasa sakit dan kelemahan, pneumonia, komplikasi dapat terjadi yang lebih berat lainnya. Demikian penjelasan tentang asuhan keperawatan pada pasien gangguan respirasi kanker paru. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.